warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi beserta penyakitnya. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Apa kalian sudah siap untuk membahas materinya? Yuk kita bahas bersama-sama. Dari kalian sudah tidak asing dengan sistem reproduksi. Lalu apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi adalah sistem organ yang digunakan oleh manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Dibagi menjadi dua, yaitu pria dan wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur, sedangkan sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyiapkan tempat untuk janin selama proses kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Reproduksi pria dan wanita terdiri dari bagian eksternal maupun internal. Organ reproduksi pria sebagian besar berada di bagian eksternal atau di luar tubuh, sedangkan organ reproduksi wanita berada di bagian internal tubuh atau di dalam. Struktur reproduksi pria baik eksternal maupun internal. Yang pertama ada eksternal, itu meliputi testis, penis, dan skrotum. Penis adalah organ vital yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantong kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga adalah testis. Testis adalah organ yang paling penting dalam sistem reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kantong tempat sperma dan testosteron diproduksi. Selanjutnya, organ reproduksi wanita baik di dalam maupun di luar. Yang pertama di dalam, meliputi tuba fallopi, ovarium, vagina dan serviks, serta uretrus atau rahim. Tuba fallopi adalah organ yang berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Vagina dan serviks adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Rahim atau uterus adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita yang berada di eksternal meliputi labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Bagian tersebut berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Kinerja sistem organ reproduksi wanita dipengaruhi oleh hormon estrogen, progesteron, FSH, dan LH. Apakah kamu tahu berbagai macam penyakit reproduksi pada wanita? Yang pertama, ada infeksi ovarium polikistik. Infeksi ini merupakan jenis penyakit yang menyebabkan berbagai masalah kesuburan yang memiliki ciri-ciri seperti haid tidak teratur, tumbuh rambut pada bagian tertentu, kebotakan, dan lain-lain. Yang kedua, ada infeksi menular IMS. Infeksi ini terjadi karena si wanita ini berhubungan seksual dengan orang lain tanpa menggunakan pengaman, yang mana orang lain ini merupakan penderita IMS. Yang ketiga adalah myom. Myom merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Yang keempat adalah kanker pada sistem reproduksi wanita, seperti kanker serviks, kanker rahim, kanker vulva, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa macam penyakit pada reproduksi pria. Yang pertama ada epididymitis. Epididymitis merupakan jenis penyakit akibat adanya peradangan
pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Yang kedua, ada orchitis. Orchitis merupakan peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Yang ketiga, ada gangguan prostat. Gangguan prostat ini dapat berupa pembesaran prostat, peradangan pada prostat, kanker prostat, dan lain sebagainya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Mulyaningsih dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas 2A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 yang berjudul tentang alat reproduksi manusia. Di bagian ini saya akan membahas tentang tips menjaga kebersihan reproduksi manusia. Sangat penting loh menjaga kebersihan reproduksi itu agar bisa terhindar dari penyakit. Ayo simak poin-poinnya. Ayo kita mulai teman-teman. Tips menjaga kebersihan reproduksi manusia. Nah, poin yang pertama adalah tips menjaga kebersihan reproduksi wanita. Ini dia tips-tipsnya. Tips yang pertama adalah menjaga kebersihan. Pastikan selalu vagina kita bersih, terutama setelah buang air kecil. Nah, bagaimana sih cara membersihkan vagina kita setelah buang air kecil? Caranya adalah membasuh vagina kita menggunakan air bersih dari depan ke belakang. Dan jangan menggunakan sabun ya, karena itu mengandung bahan kimia. Yang kedua adalah mengonsumsi makanan sehat. Mengonsumsi makanan yang bergizi itu sangatlah berpengaruh dalam menjaga kebersihan alat reproduksi wanita. Yang ketiga adalah mengganti dengan minyak zaitun. Ternyata minyak zaitun itu sangat berkhasiat banget untuk menjaga alat reproduksi wanita. Yang keempat adalah menghindari rokok, karena rokok itu berbahaya dan juga bisa mengganggu kesehatan rahim kita loh. Yang kelima adalah jangan minum alkohol, karena dalam alkohol bisa meningkatkan resiko terjadinya ovulasi. Tips yang keenam adalah hindari seks beresiko, misalnya bergonta-ganti pasangan. Tips yang ketujuh adalah istirahat yang cukup dan kelola stres. Nah, itu tadi yang saya jelaskan adalah tips menjaga kebersihan alat reproduksi wanita. Nah, setelah ini saya akan membahas tentang tips menjaga alat reproduksi laki-laki. Tips menjaga alat reproduksi pada laki-laki yang pertama adalah jangan merokok dan jangan minum alkohol yang berlebihan karena bisa menjadikan penurunan produksi sperma. Yang kedua adalah menjaga testis dalam keadaan yang sejuk. Tips yang ketiga adalah batasi menggunakan air hangat. Keempat adalah hindari dari paparan racun seperti pestisida, logam berat, dan juga timbal karena bisa mengurangi kesuburan. Yang kelima adalah mengonsumsi makanan yang sehat. Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi itu sangatlah penting dalam menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang keenam adalah melakukan hubungan seks secara teratur. Nah, tips yang ketujuh ini pasti sudah tidak asing lagi, yaitu adalah sunat. Karena sunat ini sangatlah banyak manfaat kesehatan bagi alat reproduksi laki-laki. Nah, itu dia tips-tips menjaga kebersihan alat reproduksi manusia, baik dari wanita maupun. Apa itu HIV/AIDS? HIV/AIDS, Human Immunodeficiency Virus, AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau gejala yang didapat dari kurangnya sistem imun. HIV itu sendiri disebabkan karena virus HIV. Pada intinya adalah virus yang menyerang sistem imun tubuh kita. Faktor HIV itu bisa ditularkan pada bayi dan anak. Faktor resiko apa saja itu? Yang pertama, bayi yang lahir dari ibu dengan pasangan biseksual. Terus yang kedua, bayi yang lahir dari ibu dengan pasangan berganti. Terus yang ketiga, bayi yang lahir dari ibu atau pasangan dengan penyalahguna obat intravena. Yang keempat, bayi atau anak yang mendapat transfusi darah atau produk darah berulang. Yang kelima, anak yang terpapar pada infeksi HIV dari kekerasan seksual. Terus 6, anak remaja yang berhubungan seksual dengan berganti pasangan.
Terus ada juga perjalanan klinis metode transmisi HIV. Yang pertama, hubungan seksual dengan penderita. Terus yang kedua, darah dan produk-produknya, transfusi dan jarum suntik. Terus yang ketiga, cairan tubuh lain. Cara penularan HIV/AIDS. Penyakit ini menular melalui cairan tubuh seperti darah, cairan genelitika, dan ASI. Virus terdapat dalam salita, air mata, dan urin yang sangat rendah. Terus menurut Widiono, HIV juga dapat ditularkan melalui ibu hamil yang pertama. Terus yang kedua itu ada jarum suntik. Terus yang ketiga itu ada transfusi darah. Dan yang keempat itu ada hubungan seksual. Yang pertama itu ibu hamil. Ibu hamil itu secara ASI. Terus yang kedua itu angka transmisi mencapai 20-50%. Terus yang ketiga itu angka transmisi melalui ASI dilaporkan lebih dari sepertiganya. Terus yang keempat itu laporan lain menyatakan resiko penularan melalui ASI adalah 11-29%. Terus bayi normal dan ibu HIV itu bisa memperoleh HIV antibody dengan ibunya selama 11-15 bulan. Terus ada sebuah studi meta-analisis prospektif yang melibatkan penelitian pada 2 kelompok ibu. Yang pertama, kelompok ibu pertama yang menyusui sejak awal kelahiran dan kelompok ibu yang menyusui setelah beberapa waktu usia bayinya, melaporkan bahwa angka penularan HIV pada bayi yang belum disusui adalah 14% yang diperoleh dari penularan melalui mekanisme kehamilan dan persalinan. Dan angka penularan HIV meningkat menjadi 29% setelah bayinya itu disusui. Terus yang kedua itu melalui jarum suntik apa saja? Yang pertama itu prevalensi 5-10%. Terus yang kedua itu penularan HIV pada anak atau remaja itu melalui jarum suntik karena penyalahgunaan obat. Terus yang ketiga itu di antara tahanan, tersangka atau terdakwa tindak pidana dewasa pengguna obat suntik. Terus yang ketiga itu ada transfusi darah. Kira-kira apa aja ya guys? Yang pertama itu resiko penularannya itu sekitar 90%. Terus yang kedua itu prevalensinya itu 3-5% gitu. Terus yang keempat itu ada hubungan seksual. Yang pertama itu prevalensinya itu 70-80%. Terus yang keduanya itu kemungkinan yang tertular itu 1 dalam 200 kali hubungan intim. Terus yang ketiga itu model penularan ini adalah yang tersering di dunia. Tanda dan gejala khas HIV. Yang pertama itu ada stadium 1, yaitu HIV stadium asimptomatik atau tanpa gejala. Di sini antibodi HIV sudah terbentuk, artinya walaupun nggak ada gejala HIV, tapi kalau dites HIV hasilnya itu positif, udah reaktif, atau gejala yang terjadi itu hanya banyak kelenjar putih. Iya, kelenjarnya tuh penggak-penggak gitu, demam-demam gitu, cuma gitu doang ciri-cirinya. Terus yang stadium 1 ini bisa bertahan, bervariasi tiap orang, ada yang 8-10 tahun, ada yang jauh lebih cepat, progresif banget, ada yang jauh lebih lama sampai 12 tahun. HIV stadium 1 kalau nggak ketahuan dan nggak diobatin maka akan berlanjut ke HIV stadium 2. Di stadium 2 ini udah mulai menunjukkan beberapa gejala-gejala. Berat badan mulai turun tapi kurang dari 10%. Dari berat badan mulai muncul nih penyakit-penyakit kayak ada jamur di kuku, sariawan di dalam mulut yang nggak sumbu-sumbu, terus berulang-ulang terjadi gitu. Gejala-gejala awal yang menunjukkan bahwa sistem imun kalian itu mulai menurun dan belum parah. Kalau dilanjutin terus, belum curiga, belum ketahuan, dan otomatis belum diobatin, maka lanjut ke HIV stadium 3. Udah mulai ciri-cirinya, berat badan udah mulai turun banget sampai lebih dari 10%, atau mengalami diare yang lebih dari 1 bulan, demam yang lebih dari 1 bulan. Jadi rasanya tuh udah kayak nggak berat badan gitu, padahal udah minum penurun panas pas efeknya lah. Tapi nyampe lama banget sampai sebulan.
Juga muncul gejala kandidiasis oral jamur di dalam mulut, bahkan dalam sampai muncul gejala-gejala TB, TBC, TB paru. Ini semua penyakit yang disebabkan karena turunnya sistem pertahanan tubuh kita, sistem imun kita. Nah, kemudian kalau nggak diobatin lagi, masih belum ke dokter, nggak berani cek, atau dirasa-rasain nggak cuma dianggap aduh cuma kecapean doang, terus muncul HIV stadium 4. HIV stadium 4 inilah yang kita bilang dengan acquired immunodeficiency syndrome. Untuk gejalanya udah lebih parah lagi lah. Ini tuh orang-orang yang udah kayak kurus banget, kulitnya udah berjamur, mulutnya berjamur, kukunya juga, terus rambutnya rontok, terus HIV wasting syndrome. Wasting syndrome tuh yang ototnya udah sama tulang dan kulitnya doang gitu, guys. Menurut kriteria WHO, gejala klinis AIDS untuk penderita dewasa meliputi minimum 2 gejala major dan gejala minor. Menurut Sudarto, yang pertama itu ada gejala major meliputi berat badan menurun lebih dari 10%, terus yang kedua diare kronis lebih dari 1 bulan, terus yang ketiga demam lebih dari 1 bulan. Sedangkan gejala minor meliputi batuk lebih dari 1 bulan, terus yang kedua pruritus dermatitis menyeluruh, terus yang ketiga tuh ada infeksi umum rekulen, misalnya herpes zoster atau herpes simplex, terus yang keempat ada limfadenopati generalisata, terus yang kelima itu ada kandidiasis mulut dan orofaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davari Fadisania akan melanjutkan presentasi dari Dita Ainingtyas Tuti. D. Pemeriksaan diagnostik HIV atau AIDS. Pemeriksaan laboratorium menurut Murtistutik 2008. 1. Pemeriksaan darah lengkap, hemoglobin atau hematokrit. 2. Jumlah sel TCD 4. 3. X-ray dada. 4. Pemeriksaan PTA sputum. 5. Jika kemungkinan hepatitis, periksa enzim fungsi hati, ALT, SGOT, dan SGPT. 6. HBsAg jika memungkinkan, dan anti-HCV jika ada riwayat penggunaan narkoba suntik pada penderita. 7. Tes kehamilan jika diperlukan. 8. Tes laboratorium lain yang diperlukan untuk mendeteksi infeksi oportunistik. Pengobatan HIV. Pengobatan ditunjukkan terhadap virus HIV dan infeksi oportunis atau kanker yang menyertainya. Menurut Sudarto 2012, untuk mengobati infeksi oportunis dapat diberikan 1. Foscarnet dan Ganciclovir mengatasi CMV. 2. Fluconazole untuk mengobati penyakit jamur. 3. TMP atau SMX untuk mengobati PCP. Untuk mengobati kanker yang terkait dengan infeksi HIV, misalnya sarkoma Kaposi, diberikan suntikan alpha interferon, kemoterapi, dan terapi radiasi. F. Pencegahan HIV. Pencegahan infeksi HIV menurut Irianto 2015. 1. Pencegahan infeksi HIV melalui hubungan seks. Yang berperan dalam penularan HIV adalah air mani, cairan vagina, dan darah. Maka ada beberapa upaya dalam pencegahannya dengan cara A. Tidak melakukan hubungan seks, namun tidak mungkin dilaksanakan karena seks kebutuhan biologis. B. Melakukan hubungan seks hanya dengan seorang mitra seks yang setia dan tidak terinfeksi HIV. C. Mengurangi jumlah mitra seks sesedikit mungkin. D. Menghindari hubungan seks dengan kelompok resiko tinggi tertular HIV. E. Tidak melakukan hubungan seks anogenitasi. D. Menggunakan
kondom dari awal sampai akhir hubungan seks agar tidak tertular. Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Rikita Mega Oktaviani. Saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Langsung saja kita lanjut ya. 2. Pencegahan infeksi HIV melalui darah. Darah merupakan media yang cocok untuk hidup virus AIDS. Penularan AIDS melalui darah dapat terjadi dengan misalnya 1. Transfusi darah yang mengandung HIV. 2. Jarum suntik atau alat tusuk lainnya seperti akupuntur, tato, tindik yang telah dipakai orang pengidap HIV kemudian tidak disterilkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, pisau cukur, gunting kuku, atau sikat gigi bekas pakai orang pengidap HIV. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mencegah infeksi HIV melalui darah. Misalnya, yang pertama, darah yang digunakan untuk transfusi diusahakan bebas dari virus HIV dengan jalan memeriksa donor darah. Hal ini masih belum dapat dilaksanakan sebab memerlukan biaya yang tinggi serta peralatan yang canggih. Karena prevalensi HIV di Indonesia masih rendah, maka pemeriksaan donor darah hanya dengan uji petik. Kemudian yang kedua, menghimbau kelompok resiko tinggi yang tertular AIDS untuk tidak menjadi donor darah. Apabila terpaksa karena menolak menjadi donor, menyalahi kode etik, maka darah yang dicurigai harus dibuang. Kemudian yang ketiga, jarum suntik atau alat tusuk lainnya harus disterilisasikan dengan bagus setiap kali habis pakai. Kemudian yang keempat, semua alat yang tercemar cairan oleh penderita AIDS harus disterilisasikan secara baku. Yang kelima, kelompok penyalahgunaan narkotika harus menghentikan kebiasaan menyuntikkan obat ke dalam badannya, serta menghentikan kebiasaan menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Kemudian yang keenam, gunakan jarum suntik sekali pakai. Dan yang ketujuh, membakar semua alat yang dipakai sama pengidap HIV. Kemudian yang ketiga, pencegahan infeksi HIV melalui ibu. Ibu hamil yang mengidap HIV itu dapat memindahkan virus tersebut kepada janinnya. Penularannya dapat terjadi ketika bayi berada di dalam kandungan, atau pada waktu persalinan dan pada bayi waktu dilahirkan. Upaya untuk mencegah agar tidak terjadi penularan hanya dengan himbauan kepada ibu hamil yang mengidap HIV, sebaiknya jangan hamil. Dan yang keempat, pencegahan AIDS dengan kondom. Kondom sendiri di Indonesia dikenal sebagai alat kontrasepsi atau alat KB pria. Selain untuk KB, biasanya kondom dikonotasikan dengan pelacuran, sehingga gambaran masyarakat awam tentang kondom sangat rendah. Dalam upaya pencegahan penyebaran AIDS, kondom sangat berperan dalam memutuskan mata rantai penularan AIDS lewat jalur seksual. Penyuluhan ditujukan kepada kelompok risiko tinggi agar menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. Kondom yang dianjurkan untuk digunakan adalah kondom yang terbuat dari lateks. Sebab hasil penelitian membuktikan bahwa kondom lateks tidak dapat ditembus oleh HIV. Sedangkan kondom yang terbuat dari bahan alamiah
seperti usus kambing dan sejenisnya tidak dapat memberikan proteksi yang baik, dan dianjurkan pula untuk menggunakan obat-obat pembunuh sperma karena obat tersebut juga dapat membunuh HIV. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.